Kisah Nabi Adam di dalam surga adalah salah satu kisah yang paling penting dalam agama Islam. Berikut adalah kisah lengkap tentang Nabi Adam di dalam surga. Penciptaan Nabi Adam. Allah SWT menciptakan Nabi Adam dari tanah liat. Ia kemudian meniupkan ruh ke dalam tubuh Nabi Adam, sehingga ia menjadi makhluk hidup. Kehidupan di surga. Nabi Adam ditempatkan di surga oleh Allah SWT. Ia diberi kebebasan untuk menikmati segala sesuatu di surga, kecuali satu pohon yang dilarang oleh Allah SWT. Larangan Allah SWT melarang Nabi Adam dan istrinya, Hawa, untuk mendekati pohon yang dilarang. Namun, iblis yang merupakan makhluk yang membangkang kepada Allah SWT, mencoba untuk menggoda Nabi Adam dan Hawa. Godaan iblis menggunakan tipu dayanya untuk menggoda Nabi Adam dan Hawa. Ia berjanji bahwa jika mereka memakan buah dari pohon yang dilarang, mereka akan menjadi seperti malaikat dan hidup selamanya. Kesalahan Nabi Adam dan Hawa tergoda oleh bujuk rayu iblis. Mereka memakan buah dari pohon yang dilarang, sehingga mereka melakukan kesalahan yang besar. Pengusiran dari surga. Allah SWT marah dengan kesalahan Nabi Adam dan Hawa. Ia mengusir mereka dari surga dan menurunkan mereka ke bumi. Pertobatan Nabi Adam dan Hawa sangat menyesali kesalahan mereka. Mereka bertobat dan memohon ampun kepada Allah SWT. Pengampunan Allah SWT mengampuni Nabi Adam dan Hawa. Ia memberikan mereka kesempatan untuk hidup di bumi dan menikmati segala sesuatu yang ada di dalamnya. Kesimpulan, kisah Nabi Adam di dalam surga adalah contoh kehidupan yang penuh dengan kesalahan dan pertobatan. Ia menjadi salah satu nabi yang paling penting dalam agama Islam dan menjadi contoh bagi umat manusia untuk selalu bertobat dan memohon ampun kepada Allah SWT. Kisah Nabi Adam dan Iblis adalah salah satu kisah yang paling penting dalam agama Islam. Berikut adalah cerita tentang Nabi Adam dan Iblis. Penciptaan Nabi Adam. Allah SWT menciptakan Nabi Adam dari tanah liat. Ia kemudian meniupkan ruh ke dalam tubuh Nabi Adam, sehingga ia menjadi makhluk hidup. Iblis yang sombong. Iblis, yang merupakan makhluk yang membangkang kepada Allah SWT, merasa sombong dan tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Ia beranggapan bahwa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam karena diciptakan dari api. Godaan iblis kemudian menggoda Nabi Adam dan istrinya, Hawa, untuk memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah SWT. Ia berjanji bahwa jika mereka memakan buah itu, mereka akan menjadi seperti malaikat dan hidup selamanya. Kesalahan Nabi Adam dan Hawa tergoda oleh bujuk rayu iblis. Mereka memakan buah dari pohon yang dilarang, sehingga mereka melakukan kesalahan yang besar. Pengusiran dari surga. Allah SWT marah dengan kesalahan Nabi Adam dan Hawa. Ia mengusir mereka dari surga dan menurunkan mereka ke bumi. Pertobatan Nabi Adam dan Hawa sangat menyesali kesalahan mereka. Mereka bertobat dan memohon ampun kepada Allah SWT. Hukuman bagi iblis. Iblis dihukum oleh Allah SWT untuk terus menggoda manusia hingga hari kiamat. Ia menjadi musuh bagi manusia dan akan terus berusaha untuk menyesatkan mereka. Kesimpulan. Kisah Nabi Adam dan Iblis adalah contoh kehidupan yang penuh dengan godaan dan kesalahan. Namun, dengan pertobatan dan permohonan ampun, manusia dapat memperoleh pengampunan dari Allah SWT. Berikut adalah perbincangan antara Nabi Adam dan Allah SWT berdasarkan Al-Quran dan hadis. Penciptaan manusia. Allah SWT, aku akan menciptakan manusia dari tanah liat. Qs Al-Hijr, 26. Nabi Adam, tidak ada catatan langsung tentang respons Nabi Adam saat penciptaan, namun ia kemudian bersyukur atas nikmat Allah. Perintah sujud. Allah SWT. Sujudlah kamu kepada Adam. Qs Al-Baqarah, 34. Iblis tidak mau sujud, namun Nabi Adam tidak terlibat langsung dalam percakapan ini. Pertanyaan Allah SWT. Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Qs Al-Baqarah, 31. Nabi Adam menjawab pertanyaan Allah dan memberitahukan nama-nama benda kepada malaikat. Kesalahan dan pertobatan. Allah SWT, hai Adam, sesungguhnya ini adalah musuh bagimu dan bagi istrimu, maka janganlah sekali-kali ia mengeluarkan kamu dari surga, nanti kamu menjadi celaka. Qs Taha, 117. Nabi Adam, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Qs Al-A'raf, 23. Perbincangan antara Nabi Adam dan Allah SWT menunjukkan hubungan yang sangat dekat dan penuh dengan kasih sayang antara manusia dan Tuhan.
Nabi Adam diberikan kesempatan untuk berkomunikasi langsung dengan Allah SWT dan memahami kehendaknya. Malaikat merupakan ciptaan Allah yang selalu melaksanakan tugas tanpa alpa sedikitpun. Salah satu perintah Allah pun dijalankan malaikat, sekalipun itu harus mengubah bentuk dan rupa si malaikat menjadi mutiara. Rasa tunduk dan patuh malaikat yang konsisten itu lantaran Allah tak membekalinya dengan nafsu. Berbeda dengan manusia, dalam buku Hayat Al-Qulub karya Sayyid Muhammad Bakir Al-Majlisi disebutkan, Allah pernah mengutus malaikat kepada Nabi Adam dalam bentuk mutiara. Diceritakan bagaimana suatu ketika kekacauan menimpa Nabi Adam lantaran melanggar sumpahnya dan diturunkan ke bumi. Allah kemudian menerima taubatnya dan mengutus malaikat kepadanya. Bukan utusan biasa, malaikat ini dirupakan sebagai mutiara yang putih murni bersinar. Kejadian ini tepatnya terjadi ketika Nabi Adam berada di India. Adam melihat mutiara tersebut dan kemudian terpesona akannya. Kemudian Allah membuat mutiara itu berbicara yang langsung membuat Adam terkejut. "Wahai Adam, apakah kau mengenaliku?" kata malaikat dalam rupa mutiara itu. Nabi Adam pun menjawab, "Tidak." Sang malaikat kemudian menegaskan kembali, "Kau mengenalku, tapi setan telah menguasaimu dan membuat hatimu lupa kepada Allah." Setelah berkata seperti itu, sang malaikat kemudian kembali ke bentuknya semula. Dalam wujud asli sang malaikat itu, Nabi Adam mengenalinya sebagai malaikat yang biasa ia temui di surga. Lalu sang malaikat mendekati Nabi Adam seraya mengingatkan kembali janji Adam kepada Allah SWT. Lalu kemudian Nabi Adam semakin mendekati malaikat tersebut seraya mengingat kembali mengenai janjinya sebagai seorang hamba yang harus mematuhi perintah Allah. Tak terasa, air mata pun menetes dari mata Nabi Adam mengingat janjinya yang ia ingkari. Nabi Adam kemudian memperbarui janjinya dan sebagai tanda hormat pada janji itu, beliau mencium sang malaikat. Dengan seketika, Allah membuatnya kembali menjadi mutiara lagi. Mutiara ini terus dibawa oleh Nabi Adam menyusuri dunia yang sepi dan sunyi. Begitu sampai Makkah, Allah mengutus malaikat Jibril untuk membangun Ka'bah. Ketika itu, ia turun di antara Ruk, Hajar, dan pintu. Maka Allah menempatkan malaikat di tempat itu sebagai saksi atas janji Adam yang telah diperbarui. Allah pun menanamkan Hajar di pilar Ka'bah tersebut. Kemudian malaikat Jibril membawa Adam dari Ka'bah ke pegunungan Safa dan Hawa ke pegunungan Marwa. Nabi Adam kembali memuji dan memuliakan asma Allah. Untuk itulah kita dianjurkan untuk menghadap Hajar dari pegunungan Sawa dan mengucapkan Allahu Akbar. Dari hadis sahih juga dijelaskan bagaimana Rasulullah menyampaikan bahwa Adam diturunkan dari surga ke Safa, sementara Siti Hawa ke Marwa. Kisah Adam dan Hawa ketika di surga, Hawa kerap merapikan rambutnya dan berhias. Maka saat ia diturunkan ke bumi, Hawa berkata, "Bagaimana aku dapat berharap keindahan dan hiasan di bumi ketika aku di bawah murka Allah?" Ia kemudian menggerai rambutnya dan aromanya menyebar hingga mencapai India seketika. Dalam riwayat lain dijelaskan, ketika Hawa menggerai rambutnya maka seketika itu Allah mengirim angin yang membawa aromanya dari timur hingga ke barat. Sebagaimana lumrah diketahui, Siti Hawa dan Nabi Adam semasa hidup di surga selalu dipenuhi kelimpahan kenikmatan dari Allah. Namun ketika Nabi Adam dan Siti Hawa memutuskan memakan buah khuldi yang merupakan buah terlarang, Allah berkata, "Wahai Adam, aku adalah yang maha kuasa dan maha pemurah. Aku ciptakan kebaikan sebelum kejahatan, dan aku ciptakan ampunan sebelum siksaku. Aku ciptakan kemuliaan sebelum kehinaan, sebelum aku tetapkan kebenaranku sebagai sebuah keniscayaan, yang mengingatkan manusia akan adanya siksa Allah atas pelanggaran. Wahai Adam, tidakkah aku telah melarangmu untuk mendekati pohon ini, dan tidakkah aku telah berkata bahwa setan adalah musuhmu dan musuh istrimu?" Lalu kemudian Adam dan Hawa menerima konsekuensinya. Mereka diturunkan ke dunia untuk kembali menjalani proses sebagai seorang hamba yang taat. Turunnya Adam dan Hawa ke bumi itu pun menjadi penanda bahwa manusia sejatinya tak lepas dari khilaf dan salah. Namun demikian rahmat dan cinta Allah selalu menyertai setiap hamba yang hendak bertaubat. Singkatnya, Allah menciptakan makhluk hidup yang paling sempurna yang memiliki akal dan pikiran. Manusia pertama yang diciptakan diberi nama Adam AS. Allah meminta para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Semua malaikat dan seluruh ciptaan Allah bersujud, kecuali iblis. Dan, ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam," maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Demikian terjemahan surah Al-Baqarah ayat 34.
Alasan iblis tidak bersujud kepada Nabi Adam karena ia diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Hal tersebut membuat dirinya merasa lebih tinggi dan sombong. Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu, sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Demikian terjemahan surah Al-A'raf ayat 12. Akhirnya Allah mengusir iblis dari surga. Iblis pun berjanji akan menggoda Nabi Adam AS dan keturunannya sampai hari kiamat tiba agar tidak mau berserah diri dan menuruti perintah Allah. Ia, iblis, berkata, "Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka." Demikian terjemahan surah Al-Hijr ayat 39-40. Wallahu alam. Kisah Nabi Adam diturunkan ke bumi adalah salah satu cerita penting dalam agama Islam dan Kristen. Berikut adalah ringkasan dari kisah tersebut. Nabi Adam diciptakan oleh Allah SWT dari tanah liat dan dijadikan sebagai khalifah di bumi. Allah SWT memerintahkan Adam untuk tinggal di surga dan menikmati segala kenikmatan yang ada di sana, tetapi dengan satu syarat, tidak boleh mendekati pohon tertentu. Namun, setan, iblis, yang telah diusir dari surga karena tidak mau sujud kepada Adam, mencoba menggoda Adam dan Hawa, istri Adam, untuk melanggar perintah Allah SWT. Setan berjanji bahwa jika mereka memakan buah dari pohon yang dilarang, mereka akan menjadi seperti malaikat dan hidup selamanya. Adam dan Hawa akhirnya tergoda dan memakan buah dari pohon yang dilarang. Sebagai akibatnya, Allah SWT murka dan mengusir Adam dan Hawa dari surga ke bumi. Di bumi, Adam dan Hawa harus bekerja keras untuk bertahan hidup dan menghadapi berbagai tantangan. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya ketaatan kepada Allah SWT dan bahaya dari godaan setan. Meskipun Adam dan Hawa melakukan kesalahan, Allah SWT masih memberikan mereka kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Kehidupan Nabi Adam di bumi merupakan salah satu topik yang menarik untuk dibahas. Berikut adalah beberapa aspek kehidupan Nabi Adam di bumi. Kehidupan di bumi setelah diusir dari surga. Nabi Adam dan Hawa harus beradaptasi dengan kehidupan di bumi. Mereka harus mencari makanan, membangun tempat tinggal, dan menghadapi berbagai tantangan. Pekerjaan dan aktivitas Nabi Adam dan Hawa bekerja keras untuk bertahan hidup. Mereka melakukan aktivitas seperti bercocok tanam, berburu, dan mengumpulkan makanan. Keluarga dan keturunan Nabi Adam dan Hawa memiliki anak-anak dan keturunan yang menjadi nenek moyang bagi manusia. Nabi Adam mengajarkan mereka tentang cara hidup yang baik dan ketaatan kepada Allah SWT. Pengajaran dan hikmah kehidupan Nabi Adam di bumi memberikan banyak pengajaran dan hikmah. Salah satu hikmah yang dapat diambil adalah pentingnya ketaatan kepada Allah SWT dan kemampuan untuk bertaubat. Hubungan dengan Allah SWT. Nabi Adam tetap menjaga hubungan dengan Allah SWT melalui doa dan ibadah. Ia menyadari bahwa Allah SWT adalah pencipta dan pemberi rezeki, dan ia berusaha untuk selalu taat kepadanya. Dengan demikian, kehidupan Nabi Adam di bumi merupakan contoh bagi manusia untuk hidup dengan baik, taat kepada Allah SWT, dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Kehidupan Nabi Adam di bumi merupakan salah satu topik yang menarik untuk dibahas. Berikut adalah beberapa aspek kehidupan Nabi Adam di bumi. Kehidupan di bumi setelah diusir dari surga. Nabi Adam dan Hawa harus beradaptasi dengan kehidupan di bumi. Mereka harus mencari makanan, membangun tempat tinggal, dan menghadapi berbagai tantangan. Pekerjaan dan aktivitas Nabi Adam dan Hawa bekerja keras untuk bertahan hidup. Mereka melakukan aktivitas seperti bercocok tanam, berburu, dan mengumpulkan makanan. Keluarga dan keturunan Nabi Adam dan Hawa memiliki anak-anak dan keturunan yang menjadi nenek moyang bagi manusia. Nabi Adam mengajarkan mereka tentang cara hidup yang baik dan ketaatan kepada Allah SWT. Pengajaran dan hikmah kehidupan Nabi Adam di bumi memberikan banyak pengajaran dan hikmah. Salah satu hikmah yang dapat diambil adalah pentingnya ketaatan kepada Allah SWT dan kemampuan untuk bertaubat. Hubungan dengan Allah SWT. Nabi Adam tetap menjaga hubungan dengan Allah SWT melalui doa dan ibadah. Ia menyadari bahwa Allah SWT adalah pencipta dan pemberi rezeki, dan ia berusaha untuk selalu taat kepadanya. Dengan demikian, kehidupan Nabi Adam di bumi merupakan contoh bagi manusia untuk hidup dengan baik, taat kepada Allah SWT,
dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Dalam kisah Nabi Adam dan Hawa, Nabi Adam mencari Hawa setelah keduanya diturunkan ke bumi di tempat yang berbeda. Mereka akhirnya bertemu di Jabal Rahmah, Arafah. Peristiwa Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Iblis menggoda Nabi Adam dan Hawa untuk memakan buah terlarang dari pohon pengetahuan. Nabi Adam dan Hawa tergoda dan memakan buah tersebut. Allah SWT memerintahkan Nabi Adam dan Hawa untuk turun ke bumi. Nabi Adam dan Hawa diturunkan di tempat yang berbeda. Perjalanan Nabi Adam mencari Hawa. Nabi Adam dan Hawa saling mencari selama 40 tahun. Nabi Adam memohon ampun kepada Allah SWT dan meminta agar segera dipertemukan kembali dengan istrinya. Allah SWT menerima tobat Nabi Adam dan memberikan rahmat. Allah SWT melalui malaikat Jibril memberikan petunjuk agar menuntun mereka untuk dapat bertemu kembali. Keduanya bertemu di Jabal Rahmah. Nabi Adam dan Hawa akhirnya bertemu di Jabal Rahmah, Arafah. Bukit Jabal Rahmah terletak di Arafah, tempat yang saat ini dijadikan tempat pertemuan umat Islam setiap tahun. Kisah Nabi Adam di dalam surga adalah salah satu kisah yang paling penting dalam agama Islam. Berikut adalah kisah lengkap tentang Nabi Adam di dalam surga. Penciptaan Nabi Adam. Allah SWT menciptakan Nabi Adam dari tanah liat. Ia kemudian meniupkan ruh ke dalam tubuh Nabi Adam, sehingga ia menjadi makhluk hidup. Kehidupan di surga. Nabi Adam ditempatkan di surga oleh Allah SWT. Ia diberi kebebasan untuk menikmati segala sesuatu di surga, kecuali satu pohon yang dilarang oleh Allah SWT. Larangan Allah SWT. Allah SWT melarang Nabi Adam dan istrinya, Hawa, untuk mendekati pohon yang dilarang. Namun, iblis yang merupakan makhluk yang membangkang kepada Allah SWT, mencoba untuk menggoda Nabi Adam dan Hawa. Godaan iblis menggunakan tipu dayanya untuk menggoda Nabi Adam dan Hawa. Ia berjanji bahwa jika mereka memakan buah dari pohon yang dilarang, mereka akan menjadi seperti malaikat dan hidup selamanya. Kesalahan Nabi Adam dan Hawa tergoda oleh bujuk rayu iblis. Mereka memakan buah dari pohon yang dilarang, sehingga mereka melakukan kesalahan yang besar. Pengusiran dari surga. Allah SWT marah dengan kesalahan Nabi Adam dan Hawa. Ia mengusir mereka dari surga dan menurunkan mereka ke bumi. Pertobatan Nabi Adam dan Hawa sangat menyesali kesalahan mereka. Mereka bertobat dan memohon ampun kepada Allah SWT. Pengampunan Allah SWT. Allah SWT mengampuni Nabi Adam dan Hawa. Ia memberikan mereka kesempatan untuk hidup di bumi dan menikmati segala sesuatu yang ada di dalamnya. Kesimpulan, kisah Nabi Adam di dalam surga adalah contoh kehidupan yang penuh dengan kesalahan dan pertobatan. Ia menjadi salah satu nabi yang paling penting dalam agama Islam dan menjadi contoh bagi umat manusia untuk selalu bertobat dan memohon ampun kepada Allah SWT.